Oke, sudah terlihat ya untuk ininya, PPT-nya. Sudah, Pak. Oke, Udah, Pak. oke ya langsung aja kita mulai. Telkom ya, seperti yang disampaikan tadi oleh moderator kita, ya rata-rata semua orang paling enggak itu pernah lah pakai Telkomsel ya, bukan Telkom, tapi Telkomselnya. Ya, meskipun dulu pernah pakai, sekarang nggak lagi, ataupun sekarang nggak pakai, tapi kemungkinan besok-besok ya bisa jadi pakai begitu. Ya, sama seperti pada saat sekarang ini, ya sebelumnya saya mengajar itu menggunakan kartu dari operator lain, ya selain yang Telkomsel. Tapi semester kemarin, ya di pertengahan semester kemarin itu bermasalah. Jadi sinyalnya suka hilang-hilang, ya terus juga ada sinyalnya tapi internetnya nggak ada. Akhirnya karena mengajarnya masih online, ya mau nggak mau saya akhirnya beli gitu ya kartu dari Telkomsel karena sepengalaman saya juga pada saat bekerja berkeliling ya di kabupaten-kabupaten di Pulau Jawa, memang nggak bisa kalau misalkan kita masuk ke kabupaten-kabupaten itu, meskipun itu di daerah Malang sekalipun, banyak operator lain yang sinyalnya itu kurang baik ya. Jadi ya saya pada saat waktu itu bekerja karena harus menggunakan GPS dan harus lihat map untuk mencari alamat konsumen. Ya, makanya dari itu saya menggunakan Telkomsel. Ya, karena memang Telkomsel untuk saat ini masih jaringan yang paling luas dan yang paling baik di antara yang lain. Ya, meskipun sesekali ada masalah, tapi ya menurut saya pribadi masih lebih baik dibandingkan dengan yang operator lain. Ya. Lalu untuk kepemilikan sahamnya sendiri, ya, jadi dari Telkom ini, ya Telkom Indonesia, ya, jadi yang dibahas Telkomnya ya, bukan hanya Telkomselnya saja. Ya, 52,1%-nya dimiliki oleh pemerintah, ya. Lalu untuk publik itu 47,9%. Nah, itu juga terdaftar di 2 pasar ya untuk Telkom ini, di Indonesia sendiri sama di New York Stock Exchange. Ya, jadi di Bursa Saham Indonesia atau BEI, kemudian di New York Stock Exchange juga. Jadi di 2 lokasi. Nah, lalu untuk kapitalisasi pasarnya itu 337 ya. Ini per 31 Agustus 2021. Nah, kalau misalkan pada saat ini, tadi kalau saya nggak salah cek itu 429 kalau nggak salah. Coba saya cek lagi. Ya, kapitalisasi pasarnya ya 429 per hari Jumat yang lalu. Jadi dari Agustus tahun 2021 sampai ke hari Jumat yang lalu, itu sudah naik kapitalisasi pasarnya sekitar 92 triliun. Ya, jadi kalau kita mau hitung persentase kenaikannya, sudah naik sekitar 27,3%, ya, dia 27% lah. Ya, jadi lumayan ya dari bulan Agustus sampai sekarang kurang lebih 6 atau 7 bulan naiknya sudah 30, hampir 30% ya, atau 27%. Nah, jadi kalau yang punya duit 100 juta dimasukkan 31 Agustus tahun lalu, sekarang sudah menjadi 127 juta. Ya, tanpa kita harus menjaga gitu ya. Jadi kalau misalkan kita kerja kan, kita dagang atau apa, kita harus jagain kan, jualin. Nah, kalau ini kita cukup analisis, kita taruh dananya ke Telkom ya. Jadi 7 bulan lumayan naik 27%. Ya, tapi harus dana yang dingin, jangan dana yang panas yang kita gunakan untuk keperluan sehari-hari. Oke, ringkasan pekerja ya. Telkom pendapatannya ya ini 9 bulan di tahun 2021 dibandingkan dengan 9 bulan ini 1H ini artinya first half ya, jadi 1H artinya first half, jadi 6 bulan di tahun 2021 dibandingkan dengan 6 bulan di tahun 2020. Nah, pendapatannya itu naik ternyata 3,9% ya dari YoY-nya, year on year-nya, jadi 6 bulan dibandingkan dengan 6 bulan dari tahun 2020 dan 2021. Lalu EBIT marginnya itu juga naik 0,4% dan net income marginnya naik 1,5% ya. Dari sebelumnya berapa begitu ya, sekarang menjadi 17,9.
Berarti sebelumnya itu 16,4 ya 16,4%. Nah, kalau pendapatan saya rasa sudah tahu ya, pendapatan, omset atau revenue ya istilahnya banyak. Nah, yang biasanya masih kurang familiar itu yang net income margin ini. Net income margin itu adalah margin laba bersih. Ya, jadi margin laba bersihnya meningkat. Selain pendapatannya meningkat, margin keuntungannya juga meningkat. Nah, lalu yang salah satu yang menjadi pendorong utama untuk pertumbuhan pendapatannya Telkom ini ya pertama itu adalah dari IndiHome-nya. Ya, IndiHome itu pendapatannya naik nih sebesar 24,2%. Ya, atau dari sebelumnya berapa sekarang menjadi 12,9 triliun. Nah, ini pertumbuhannya cukup tinggi ya, 24,2% ini untuk suatu bisnis yang sudah sebesar Telkom. Tapi ini anak usahanya aja yang IndiHome. Nah, artinya pertumbuhannya IndiHome ini masih tinggi ya, permintaan dan pertumbuhan penjualan dari IndiHome itu masih cukup tinggi. Ya, meskipun banyak juga masalah orang-orang yang atau konsumen-konsumen yang ada keluhan-keluhan IndiHome itu sering bermasalah, pelayanannya itu mungkin agak kurang memuaskan ya, misalkan kita telepon ke service centernya balasnya itu lama ya, jadi responnya mereka itu lama, itu banyak juga yang seperti itu. Tapi ya yang sudah menjangkau hampir di seluruh kota di seluruh Indonesia ya IndiHome ya, meskipun banyak operator provider internet lain yang ada di Indonesia, tapi kebanyakan itu hanya di Pulau Jawa ya, jadi Jakarta, Jawa Barat ya, atau di Surabaya. Untuk di kota-kota lain itu mereka belum masuk ya, jadi konsumen nggak punya pilihan lain kalau mau pasang internet ya, salah satu yang terbaik untuk saat ini adalah IndiHome yang available. Nah, lalu yang kedua dari bisnis digital Telkomsel ya, itu juga tumbuh sangat tinggi, traffic datanya itu meningkat 54,5%. Ya, jadi penggunaan datanya meningkat. Ya, jadi dengan nomor yang sama, ya, dengan satu orang konsumen yang sama, keperluannya dia ini meningkat untuk download segala macamnya penggunaan datanya. Apalagi sekarang zamannya kita suka nonton Netflix, suka nonton drakor, ya, itu kan untuk downloadnya kencang ya. Terus juga main game. Nah, itu juga makanya untuk satu konsumen yang sama, konsumsinya semakin tinggi semakin tahunnya. Nah, lalu bisnis digital Telkomsel ini kontribusinya masih sangat besar ya, 77,3% ya dari pendapatan Telkomsel. Nah, lalu selain itu Telkom juga dia ada kerjasama dengan Microsoft ya, jadi akan ada keterangannya nanti di belakang lebih detailnya seperti apa. Lalu juga dia ada perusahaan, anak usahanya namanya PT MDI, yang dia bergeraknya di perusahaan modal Ventura. Jadi perusahaan modal Ventura ini dia cari khusus untuk MDI ya, dia cari startup digital yang berpotensi, baru mereka menanamkan dananya di sana. Ya, lalu juga Telkom juga sudah masuk ya ke dalam bisnis data center. Nah, rencananya di akhir tahun 2021 kemarin itu udah ada kapasitas 25 MW, ini saya kurang tahu ya panjangannya apa ya, tapi ada kapasitasnya 25 MW yang sudah beroperasi mulai dari akhir 2021 kemarin. Nah, dan pertumbuhan pendapatannya ya didorong oleh tadi ya dua yang paling besar, pertama IndiHome sama data seluler. Nah, sama kayak sekarang saya online ini ya menjelaskan ke audiens pada saat sekarang ini ya, saya menggunakan Telkomsel gitu ya, jadi dari data selulernya. Lalu pendapatannya naik ya dari first half 2021 dibandingkan dengan first half tahun 2020 itu naik 3,9%. Ya, jadi kenaikannya ini yang paling besar yang tadi ini ya, dari IndiHome naiknya 24,2% ya, dari 10,4 triliun menjadi 12,9 triliun. Nah, untuk yang internetnya, data internet sama jasa teknologi ini naiknya nggak terlalu banyak, cuma 6,3%, tapi dia yang paling besar ya daripada yang lain. Ya, dia 37,6 triliun sendiri ya, dibandingkan yang lain ya sedikit yang di atas 10 triliun ya. Nah, lalu terjadi penurunan. Nah, tapi ini juga memang sudah berkurang ya penggunaannya dari SMS, telepon rumah sama seluler ya, jualan pulsa itu juga sudah sangat turun karena semua sekarang udah beralihnya ke data ya, paket data, bukan paket
telepon lagi. Makanya untuk SMS, telepon fix sama seluler ini saya perhatikan beberapa tahun terakhir selalu turun. Ya, tapi nggak masalah karena memang keadaan kondisi di lapangan bisnisnya seperti itu ya. Sekarang udah jarang banget orang yang pakai telepon rumah ya, kecuali kantor. Ya, kalau 10 tahun, 20 tahun yang lalu itu masih lumayan banyak. Nah, tapi kalau sekarang semua orang punya HP, ya telepon rumah itu tidak terlalu berguna lagi. Ya, berbeda dengan kantor. Kalau kantor masih pakai ya. Nah, oke. Ya, bisnis yang lain tidak akan terlalu saya bahas karena tidak terlalu signifikan ini. Oke. Lalu dari beban biayanya. Nah, kalau kita perhatikan, tadi pendapatannya naik 3,9%. Ya, sedangkan beban biayanya hanya meningkat 2,8%. Ya, artinya itu misalkan tahun lalu pendapatan saya 100 juta, ya, tahun ini 110 juta. Nah, berarti kan naik 10%. Nah, lalu di tahun lalu dan tahun ini juga beban biayanya itu mungkin yang sebelumnya dari 50 juta itu naiknya hanya menjadi 55 juta. Ya, jadi kenaikan pendapatan itu lebih tinggi daripada kenaikan biaya. Yang artinya keuntungan bagi perusahaan itu akan menjadi lebih besar. Ya, makanya di sini kita bisa lihat ini margin labanya. Nah, ini ya, margin laba bersihnya naik 13,3%. Ya, dibandingkan dengan tahun 2020. Tahun 2020 itu cuma 16,4, di tahun 2021 6 bulan pertamanya itu 17,9 ya, gara-gara tadi ini juga. Ya, beban biayanya cuma naik 2,8 sedangkan pendapatannya naik 3,9 ya, lebih tinggi. Nah, uang masuknya lebih banyak, pengeluarannya lebih sedikit. Oke. Lalu kita di sini lihat dari Telkomselnya ya. Telkomsel ini kan tadi penyumbang pendapatan paling besar bagi Telkom Indonesia ya, tadi sekitar 77%. Ya, kita lihat di sini dari pendapatannya dari bisnis digital dia naik 4,7%, yang legacy turun 19,2%. Yang legacy tadi itu yang apa? Kayak telepon rumah, telepon kantor gitu ya. Nah, itu yang legacy. Ya, jadi keseluruhannya totalnya sebetulnya turun, tapi komponennya ada dua ya, pendapatannya turun 1,9%, tapi komponennya ada dua, ada bisnis digital yang dia naik 4,7% dan ada yang legacy yang dia turun 19,2%. Nah, jadi dari totalnya dia turun sedikit, tapi nggak masalah karena semuanya akan beralih dari yang legacy. Ya, dari yang legacy ini akan beralih nanti ke yang bisnis digital ya, lama-kelamaan seperti itu. Lalu laba bersihnya naik di sini ya. Kita lihat laba bersihnya naik 0,3% dari 29, sekian persen menjadi mungkin 30, sekian persen. Nah, jadi naik. Lalu yang lain lagi, ini pelanggan. Ya, pelanggannya Telkomsel ternyata juga bertambah. Nah, 6 bulan pertama di tahun 2020 dia hanya memiliki 160 juta ya pelanggan. Nah, di 6 bulan pertama tahun 2021 itu naik 9 juta. Ya, ada 9 juta konsumen baru di tahun 2021 ini. Mungkin salah satunya saya ini ya. Ya, gara-gara harus mengajar jadi beralih ke Telkomsel supaya internetnya lancar. Nah, lalu yang terakhir di sini ya adalah BTS-nya. BTS ini tower ya. Jadi tower-tower yang punya Telkomsel itu juga jumlahnya meningkat. Ya, dari 228.000 menjadi 237.000. Artinya semakin luas cakupan wilayah yang dijangkau oleh Telkomsel dan pelayanannya juga semakin baik. Ya, karena semakin banyak BTS-nya. Oke. Lanjut. Nah, tadi baru pendapatannya Telkomsel. Nah, yang di slide selanjutnya itu adalah pendapatan dari bisnis digitalnya, ya, yang ini. Nah, bisnis digitalnya sendiri juga terbagi menjadi dua. Ya, di sini terbagi jadi dua, ada yang broadband, ada yang layanan digital. Nah, ternyata yang lebih besar itu yang dari broadband ini. Ya, broadband itu ya internet, ya. Kalau layanan digital itu yang kayak di sebelah kanan ini, ya, ada bisnis digitalnya. Ya, ada Maxstream, ada Digital Lifestyle, ada M-Site, segala macam ini yang di sebelah kanan. Ya, itu adalah layanan digital. Kalau broadband itu sendiri dari kita beli paket data. Oke,